Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan kepada Anda semua mengenai Project Integration Management, yakni salah satu knowledge area pada PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Fauzan, NRP 52141147. Pada kesempatan yang baik ini, untuk yang pertama saya akan mendefinisikan mengenai pengertian dari PIM itu sendiri. Jadi, secara keseluruhan kita mengetahui bahwa pada PMBOK terdapat 10 knowledge area. Dan ada satu knowledge area yang berfungsi khusus untuk mengintegrasikan keseluruhan dari 9 knowledge area yang ada. Untuk apa? Yakni salah satunya adalah untuk mensukseskan sebuah project. Bahasa pengertiannya secara umum, yakni kumpulan aktivitas dan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasi berbagai proses dan aktivitas manajemen proyek dalam suatu proses yang berkesinambungan, dengan capaian akhir yakni mampu memberikan kesuksesan yang baik secara efektif dan efisien pada sebuah proyek. Ini merupakan gambaran overview dari Project Integration Management, yakni ada enam cakupan yang akan nanti kita presentasikan di sini, yakni ada Develop Project Charter, yakni yang kedua ada Develop Project Management Plan, yang ketiga adalah Direct and Manage Project Work. Kemudian yang keempat, monitor and control project work. Yang kelima, perform integrated change control. Dan yang terakhir ada close project or phase. Di mana keseluruhan dari masing-masingnya ini merupakan hasil implementasi dari tahap inisiasi, planning, executing, monitoring and controlling. Dan yang terakhir adalah closing. Baik. Buat yang pertama adalah Develop Project Charter. Untuk penjelasan secara umum, yakni Project Charter digunakan sebagai gambaran pertama mengenai peran dan tanggung jawab pelaku dalam proyek, menguraikan tujuan dari proyek, mengidentifikasi stakeholder utama, menentukan batasan proyek dan manajer proyek, serta peran setiap stakeholder dalam proyek dan memberikan gambaran awal mengenai estimasi biaya proyek. Jadi secara tidak langsung, Develop Project Charter ini merupakan sebuah tahap inisiasi bagaimana sebuah proyek itu kita create. Oke, pada Develop Project Charter ini ada input, tools, dan output, di mana nanti akan saya jabarkan satu-satu. Ada 5 input, ada 2 tools and technique, dan ada 1 output, di mana output terakhir yang kita harapkan pada tahap ini adalah Project Charter itu sendiri. Oke, ketika kita berbicara mengenai input, untuk yang pertama ada Project Statement of Work, di mana Project Statement of Work ini dia berbicara mengenai ada 3 poin utama, yakni business need atau kebutuhan bisnis, kemudian product scope, yakni cakupan dari produk itu sendiri, dan strategic plan. Kemudian business case, di mana ketika kita berbicara tentang business case, ini berkaitan pada seberapa worth it-kah kebutuhan pada investasi proyek kita. Yakni ada beberapa poin yang dibahas pada business case, yakni permintaan pasar, kemudian kebutuhan organisasi, kebutuhan customer, kemudian ada teknologi yang digunakan, kemudian ada kebijakan, dan lain sebagainya. Kemudian agreement yang ketiga, yakni kesepakatan antar pihak yang menjadi stakeholder pada sebuah proyek itu. Kemudian yang keempat, enterprise environmental factor, yakni berkaitan pada lingkungan enterprise, yakni sedikit banyak sebuah proyek itu pasti juga dipengaruhi pada lingkungan sekitarnya. Entah salah satu contohnya adalah mungkin bisa kita ambil contoh kebijakan pemerintah atau aturan pemerintah. Kemudian organizational process assets. Ini berkaitan pada internal organisasi itu sendiri. Mungkin bisa berkaitan pada kebijakan perusahaan ataupun SOP perusahaan itu sendiri, standarisasi perusahaan. Baik, yang berikutnya, yang kedua adalah tools and technique. Ketika kita berbicara tools and technique, ini merupakan
proses bagaimana input ini kita nantinya akan jadikan sebagai output. Ada dua poin, yakni expert judgment dan facilitation technique. Dimana ketika kita berbicara tentang expert judgment, ini merupakan sebuah penilaian seseorang terhadap sebuah project, yang mana penilaian seseorang ini, orang ini merupakan seorang yang expert pada bidangnya. Facilitation technique. Facilitation technique ini berkaitan pada teknik bagaimana kita memfasilitasi inputan ini supaya bisa terbreakdown secara sistematis. Kemudian output, di mana output pada proses ini adalah project charter itu sendiri. Baik. Yang berikutnya, yang kedua, yakni develop project management plan. Seperti namanya saja, yakni bagaimana kita mendevelop atau mengembangkan perencanaan project management. Bahasa umumnya pada presentasi ini adalah dokumen yang dapat digunakan untuk mengkoordinasikan semua dokumen perencanaan proyek. Project management plan dapat digunakan oleh manajer proyek untuk memimpin tim proyek dalam melaksanakan proyek dan menilai status proyek. Secara tidak langsung, ini akan menjadi sebuah track ataupun guideline kepada PM untuk menjalankan nantinya project yang akan mereka lakukan. Sama seperti sebelumnya, ada input, tools, and technique, dan output. Di mana ada 4 input, ada 2 tools and technique, dan 1 output. Oke. Untuk yang pertama, ketika kita bicara tentang input, yang pertama adalah project charter, yakni merupakan outputan dari proses sebelumnya, yakni project charter itu sendiri. Kemudian ada output from other process, di mana kita tahu bahwa setiap proses itu pasti memiliki sebuah hasil ataupun outputan dari setiap proses itu selalu ada. Nah, ketika kita bicara output from other process, maka ini juga nanti akan menjadi salah satu inputan pada tahap ini. Kemudian enterprise environmental factors, kemudian organizational process assets. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Oke, buat yang kedua adalah tools and technique, dimana kalau kita berbicara tentang tools and technique, ini tidak jauh berbeda dengan case sebelumnya, yakni develop project charter. Ada 2 tools and technique di situ, yakni expert judgment, yakni penilaian ahli. Kemudian ada facilitation technique, yakni bagaimana kita teknik memfasilitasi inputan ini supaya bisa terstrukturisasi supaya menjadi satu outputan yang jelas, yakni pada tahapan ini outputan yang diharapkan adalah project management plan. Ketika kita berbicara tentang project management plan, ini pasti berkaitan pada guideline bagaimana seorang project manager nantinya melakukan tataran pelaksanaan dari project itu. Nah, ada beberapa poin-poin yang harus ada sebagai baseline pada project management plan, yakni ada scope baseline, schedule baseline, kemudian cost baseline. Kemudian ada beberapa sub-sub lainnya seperti scope management plan, requirement management plan, schedule management plan, cost management plan, quality management plan, process improvement plan, human resource management plan, communication management plan, risk management plan, procurement management plan, stakeholder management plan. Jadi dalam artian sub-sub yang tadi saya sampaikan ini berkaitan pada 10 knowledge area yang mana mereka semua harus memiliki plan-plan yang ada. Nah, nanti ini akan semua dituliskan pada outputan tahap ini, yakni project management plan. Oke, buat yang berikutnya, direct and manage project plan. Ketika kita berbicara tentang direct and manage project plan, ini merupakan secara umum merupakan proses mengarahkan dan menjalankan pekerjaan yang telah didefinisikan dalam project management plan dalam rangka memenuhi tujuan proyek. Di tahap
awal kita udah mengetahui tujuan dari project itu apa, kemudian stakeholdernya siapa, skopnya seperti apa. Kemudian yang berikutnya kita juga sudah merencanakan membuat beberapa case-case mengenai perencanaan-perencanaan setiap knowledge area yang ada. Dan pada tahap ini merupakan waktu kita untuk mendirect dan memanage bagaimana kita mengelola project plan supaya tataran dari apa yang sudah kita rencanakan ini bisa berjalan. Nah, ada input, tools, and technique, dan output. Jadi untuk inputnya ada 4, tools and technique-nya ada 3, kemudian outputnya ada 5. Oke, sama seperti proses-proses sebelumnya, ini ada tahapan yang akan saya jabarkan untuk input. Jadi untuk input tadi ada 4. Oke, di sini ada 4. Yang pertama adalah project management plan. Ini merupakan outputan dari tahap sebelumnya. Approve change request. Ini merupakan list-list perubahan-perubahan yang menjadi bahan yang dipertimbangkan untuk menjadi perubahan terhadap sesuatu yang terjadi pada project. Enterprise environmental factor sama seperti case sebelumnya, yakni merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi sebuah project. Organizational process sama seperti sebelumnya. Oke, untuk tools and technique ada 3 di situ, expert judgment seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yakni merupakan penilaian ahli. Kemudian project management information system, yakni merupakan kalau kita berbicara tentang project management information system, ini merupakan tools yang kita gunakan untuk mengintegrasikan rencana-rencana yang ada supaya menjadi sebuah data-data informasi yang bisa dikemas secara baik. Kemudian meeting ini pertemuan antara stakeholder yang terkait pastinya. Oke, buat yang output sendiri, dimana berbeda pada tahap-tahapan sebelumnya, untuk output sendiri lebih banyak pada tahap ini, yakni ada 5. Jadi yang pertama adalah deliverables, dimana pada deliverable ini kita akan mengetahui apa aja keunikan dan varian-varian produk ataupun hasil performa sebuah service yang dibutuhkan pada sebuah produk untuk menyelesaikan sebuah proses atau project itu sendiri. Jadi di situ akan diketahui apa saja keunikan-unikan supaya sebuah project itu bisa beroutputkan keberhasilan. Kemudian work performance data, di mana work performance data ini merupakan sebuah observasi mentah atau pengukuran yang merupakan identifikasi sebuah aktivitas sebuah project. Jadi kita tahu bahwa project itu pasti harus ada sebuah pengukuran, harus ada data-data observasinya. Nah, work performance data ini yang menghimpun data-data itu supaya bisa dikemas secara baik untuk memudahkan analisa. Kemudian yang berikutnya change request. Ketika kita berbicara tentang change request, maka secara nggak langsung adalah sebuah formal proposal atau proposal resmi untuk memodifikasi dokumen-dokumen, deliverables, and baseline yang sudah ada. Jadi secara tidak langsung beberapa outputan-outputan sebelum itu bisa untuk dirubah. Nah, permohonan ataupun request untuk perubahan itu akan semua tertulis pada change request ini. Kemudian yang berikutnya project management plan update. Jadi elemen-elemen yang harus ada pada outputan ini itu adalah scope management plan, requirement management plan, schedule management plan, dan lain sebagainya sampai poin stakeholder management plan, yang mana beberapa updatean-updatean yang mungkin terjadi itu juga bisa untuk kita update, dan semua itu harus tertulis pada project management plan. Untuk yang berikutnya yakni project document update.
Jadi secara tidak langsung ini merupakan cakupan secara keseluruhan dari perubahan-perubahan yang ada. Oke, yang berikutnya, monitor and control project work. Seperti judulnya, kita bagaimana memonitoring dan mengcontrolling. Dimana kalau misalkan kita berbicara tentang monitor and controlling adalah sebuah proses untuk menelusuri, mengulas, dan melaporkan progres capaian untuk mengetahui performa capaian yang telah ditentukan pada project management plan. Kita telah merencanakan, kita juga secara tidak langsung juga telah membuat beberapa update-update yang ada. Nah, segala hal aktivitas yang telah kita lakukan ini harus kita monitoring, harus kita pantau secara tidak langsung agar tertrack, agar diketahui, dan secara tidak langsung itu semua juga harus sesuai dengan baseline yang sudah kita buat supaya tidak melenceng. Maka itu perlunya controlling. Ketika ada perubahan, maka harus kita luruskan. Sama seperti sebelumnya, ada input, tools and technique, and output. Di mana ada 7 input, kemudian ada 4 tools and technique, dan ada 4 output. Oke, buat inputnya, jadi untuk yang pertama ada project management plan, itu dari case sebelumnya. Kenapa ini jadikan inputan juga? Karena setiap proses itu bisa selalu diupdate. Kemudian schedule forecast, merupakan jadwal, peramalan jadwal, yang mana harus menjadi salah satu inputan. Kita telah mengetahui beberapa tadi ada plan schedule, rencana jadwal, maka di sini juga dimasukkan sebagai inputan. Cost forecast, ini merupakan peramalan biaya. Kemudian validate change, validasi perubahan. Work performance information, enterprise environment factor seperti yang sebelumnya. Organizational process assets masih juga menjadi inputan. Oke, untuk toolsnya sendiri masih sama, ada expert judgment. Namun yang kedua ada analytical technique. Di mana analytical technique ini lebih pada tataran bagaimana kita menganalisa seluruh aktivitas yang telah kita buat, beberapa dokumen juga yang sudah kita buat, bagaimana kita menganalisanya. Project management information system sama sebelumnya, bagaimana kita mendistribusikan seluruh inputan yang ada supaya bisa tervisualisasikan ataupun terdokumentasikan secara sistematis. Kemudian meeting, yakni pertemuan antara stakeholder. Oke, untuk outputannya, yang pertama ada change request, yakni permintaan perubahan. Work performance reports, ini merupakan kalau di paparan di PMBOK ini, work performance reports ini merupakan sebuah laporan yang bentuknya fisikal atau elektronik bisa, yang merepresentasikan performa kinerja dari informasi yang sudah didapat pada sebuah project. Di mana laporan ini bisa menjadi bahan untuk pengambilan keputusan ataupun sebagai sebuah hal yang menjadi perhatian yang perlu diperhatikan seorang PM. Kemudian yang berikutnya project management plan update, di mana project management plan update ini merupakan identifying dari tahapan ini, monitoring and control ini, yang mana akan mungkin berefek pada keseluruhan manajemen plan. Jadi ini merupakan perubahan-perubahan yang mungkin diperlukan setelah kita menganalisa tadi pada tools and technique, perubahan-perubahan apa aja. Nah, perubahan-perubahan ini harus juga dilihat bagaimana efek yang akan timbul. Kemudian yang berikutnya ada project document update. Ini selalu ada workload yang harus kita jadikan sebagai outputan. Apa saja yang sudah menjadi keseluruhan dari perubahan atau updatean terbaru pada tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan. Oke, yang berikutnya ada perform integrated change control. Merupakan proses meninjau kembali semua permintaan perubahan yang terjadi dalam keputusan di dalam sebuah project seperti dalam organizational process, asset, dan project management plan. Jadi tahapan ini merupakan tahapan meninjau kembali semua permintaan perubahan dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa tadi ada beberapa updatean, ada change update, ada change request, dan lain sebagainya. Pada tahapan ini lebih berfokus pada bagaimana kita meninjau perubahan-perubahan yang sudah terjadi ataupun permintaan-permintaan perubahan. Apa dampaknya pada project yang menjadi tanggung jawab seorang PM itu sendiri.
Untuk inputannya ada 5, toolsnya ada 3, outputannya ada 4. Untuk yang pertama masih sama, ada project management plan, work performance report, change request, enterprise environment factor, organizational process asset. Oke, untuk toolsnya and tekniknya masih sama seperti sebelum-sebelumnya, namun di sini ada yang baru yakni change control tools. Dimana yang pertama expert judgment sama, yakni dia tatarannya adalah penilaian dari ahli, meeting, pertemuan stakeholder untuk membahas mengenai tahapan ini. Kemudian change control tools, di mana change control tools ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk mengkontrol perubahan-perubahan yang ada, supaya kita bisa melihat seberapa berdampakkah sebuah perubahan itu pada hal-hal yang berkaitan pada perubahan itu sendiri. Oke, untuk outputannya sendiri. Jadi untuk outputannya sendiri kita bisa di situ melihat ada approve change request. Jadi approve change request ini merupakan kita akhirnya mendapatkan list-list apa saja change request yang sudah di-approve atau disetujui. Kemudian ada change log, adalah sebuah dokumen yang berkaitan pada perubahan-perubahan project, pada perubahan hal-hal yang berkaitan pada request change itu sendiri. Pada change log ini itu berkaitan pada waktu, cost, dan resiko. Kemudian ada project management plan and update sama sebelumnya. Kemudian ada project document update. Oke, yang berikutnya ini merupakan tahapan akhir pada PIM atau project integration management, yakni close project or phase, dimana dari judulnya saja ini merupakan tahap close, penutupan. Secara umum, tahap ini merupakan proses penyelesaian seluruh aktivitas dalam mengembangkan proyek yang telah dikerjakan, agar ada serah terima antara pemimpin proyek dan stakeholder, dan sebagai pernyataan bahwa proyek telah selesai dikerjakan dan kontrak kerja pun telah selesai. Ada 3 input, 3 tools and technique, and ada 2 output di dalamnya. Pada tahapan ini secara tidak langsung bagaimana seorang PM itu bisa melaporkan seluruh aktivitas yang telah dia lakukan untuk secara tidak langsung kepada stakeholder, agar terjalin komunikasi yang baik sehingga antar stakeholder ini muncul sebuah persepsi yang baik pada project yang ditanggung oleh seorang PM. Inputnya project management plan, accepted deliverables, organizational process assets. Untuk toolsnya ada expert judgment, analytical technique, and meeting. Nah, output itu sendiri yang pasti yang pertama adalah final product, service, or result transactions. Jadi untuk output itu sendiri pasti juga produk akhir atau service akhir pada tahapan project ini. Organizational process asset update, adanya sebuah updatean proses organisasional yang dimiliki oleh perusahaan internal secara tidak langsung yang terjadi perubahan-perubahan yang ada selama project ini berlangsung. Nah, pada tahapan ini itu sudah ibaratnya menjadi tahapan akhir pada knowledge area PIM, sehingga ini merupakan presentasi akhir untuk penjelasan saya mengenai PIM atau Project Integration Management. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.